Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu menyambung kajian kita yang masih berkaitan dengan seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Bicara tentang masalah warisan, tentu ini adalah termasuk hukum yang detail yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Memang kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu tidak semua hukum itu terdapat ataupun tidak semua hukum itu dijelaskan dengan detail. Ada yang secara keumuman saja, ada yang memang Allah rincikan, ya. Sebagaimana ketika Allah berfirman tentang masalah salat dan zakat, itu Allah hanya sebutkan secara umum saja. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi bagaimana kaifiat salat, bagaimana kaifiat mengeluarkan zakat, itu semua dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Namun di sana ada dalam Al-Quran ada beberapa hukum yang memang Allah rincikan, dan di antara beberapa hukum yang Allah rincikan itu juga berkaitan tentang permasalahan pernikahan. Jadi nikah ini juga detail Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi enggak boleh seorang mukmin menikah dengan seorang musyrikah, ya, orang perempuan yang musyrik. Begitu juga sebaliknya. Kemudian juga masalah perceraian, ini juga detail Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau talak satu, bagaimana konsekuensi hukumnya? Talak dua bagaimana? Talak tiga bagaimana? Sehingga Rasulullah SAW pernah dalam hadisnya menyebutkan ada 3 perkara yang seriusnya jadi, main-mainnya pun jadi. Apa itu? An-nikah, at-talaq, war-raja'ah. Jadi nikah, talak dengan rujuk. Jadi jangan main-main kita dengan kalimat-kalimat ini, ya. Itu pula misalkan ketika seorang suami bercanda dengan istrinya, dia bilang misalkan, "Dek, abang talak, adik talak satu boleh?" Ini walaupun mayang-mayang talak, ya, itu jatuh talak. Karena kalimat talak itu sekali lagi itu kalimat yang sharih, kalimat yang jelas, ya. Kecuali kalau misalkan ketika suami istri ribut katakanlah, lalu suaminya bilang, "Nyan menyelewat pintu nyan selesai bah." Jadi istrinya karena mungkin takut lewat juga pintu itu, keluar ya. Maka apakah ini jatuh talak? Ya. Maka dalam hal ini diperlukan niat, karena kalimatnya digunakan dengan kalimat yang tidak sharih tadi, ya. Nyan nyetubi pintunya selesai dah apa? Selesai apa ini? Ya. Maka dalam hal ini kalau seorang suami mengucapkan ada niat talak,
maka ini jatuh talak. Tapi kalau enggak ada niatkan, maka dia tidak jatuh talak. Jadi ini juga termasuk hal-hal yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Ada juga orang yang sudah ditalak berkali-kali istrinya, hana rujuk-rujuk, waju, ya. Belum dengan musim hujan, ya. Jadi waju, hana rujuk-rujuk. Maka ini juga menjadi masalah, ya. Karena sekali lagi agama kita mengatur sedemikian rupa, ya. Tentu ada maksud dan tujuan. Tentu ada kemaslahatan. Kenapa diharuskan rujuk? Kenapa nanti konsekuensi daripada sebuah pernikahan itu ataupun talak itu adalah ada masa iddah, yang mana masa iddah ini juga masa untuk saling introspeksi antara suami dan istri, yang mana juga dalam masa iddah ini ada kewajiban-kewajiban di antara para suami istri, termasuk seorang suami wajib menafkahi istrinya ketika dalam masa iddah. Dan seorang istri yang sudah ditalak yang masih dalam masa iddah ini, dia juga enggak boleh menerima pinangan orang lain. Sehingga kalau terjadi kematian, nah ini juga ada kaitannya dengan masalah warisan. Seorang suami mentalak istrinya talak satu, ya, kan ada, kalau talak satu masa iddahnya berapa lama? Ya, kalau talak satu itu 3 kali haid ataupun 3 kali suci, ya. Kalau ditalak hidup ini, kalau cerai mati istilah bahasa hukumnya, ya, ini cerai hidup. Kalau cerai mati ataupun meninggal suami itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari, arba'ata asyuri wa asyara, ya, mampu bulan 10 hura pada uro sertuh lepluh hura. Mam jena urung pegah masa iddah sertuh hura berarti ada diskon lepluh hura, ya. Jadi 130 hari itu masa arba'ata asyuri wa asyara itu kalau kematian. Tapi kalau dicerai hidup itu 3 kali haid ataupun 3 kali suci, ya, masa iddahnya. Maka katakanlah ketika suami mentalak istrinya talak satu, kemudian baru selesai ataupun berjalan 1 kali haid misalkan istrinya, meninggal suaminya. Nah, pertanyaannya, apakah untuk istri yang sedang dalam masa iddah yang telah ditalak tadi mendapatkan hak warisan dari suaminya yang mentalaknya itu? Nah, ini juga jadi permasalahan, ya. Maka dalam kasus ini jumhur ulama mengatakan bahwasanya dalam hal ini mereka tetap saling mewarisi, ya. Jadi ketika suami meninggal dunia, maka istrinya yang masih dalam masa iddah ini juga mendapatkan hak warisan. Berapa dia dapat? 1/8 kalau ada keturunan. Kalau enggak ada keturunan, dia dapat 1/4 daripada harta peninggalan suami. Karena ingat, dalam masa iddah ini belum putus hubungan suami istri, kecuali kalau sudah berlalu 3 kali haid ataupun 3 kali suci, maka ini sudah putus hubungan suami istri. Sudah disebutkan mantan istri ataupun mantan suami. Berarti biasanya kalau sudah berlalu 3 kali suci ataupun 3 kali haid ini, ataupun sudah mereka bercerai, itu biasanya yang dipermasalahkan berkaitan dengan harta seharkat, harta gonogini, ya. Kalaupun ada yang meninggal dunia setelah itu, maka ini dia tidak saling mewarisi lagi. Karena sebab mendapatkan warisan adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah, ya. Jadi kalau sudah mantan suami mantan istri itu tidak ada lagi pembagian warisan. Tapi biasanya yang dipermasalahkan adalah harta bersama ataupun harta gonogini ataupun harta seharkat, ya. Jadi permasalahan ini juga sering terjadi dalam masyarakat. Maka masalah nikah talak dengan rujuk ini adalah termasuk masalah yang detail juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga berkaitan dengan masalah warisan. Ini juga detail Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat ke-7. Allah jelaskan laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. An-Nisa ayat ke-11 tentang porsi anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum.
Oh, kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka ini berlaku kaedah 2:1. Oh, kalau anak perempuannya ataupun almarhum meninggal dunia meninggalkan anak perempuan semua, ada 3 orang anak perempuan semua, maka porsinya mereka mendapatkan bagian 2/3 dibagi berapa jumlah anak perempuan. Oh, kalau almarhum meninggalkan seorang anak semata wayang, tok hanya 1 perempuan, maka dia dapat bagian nisfu, wa in kanat wahidatan falahan nisfu, setengah dia dapat, ya, daripada harta peninggalan almarhum. Nah, kemudian juga masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11, Allah menjelaskan porsi orang tua almarhum, ya. Maka yang dimaksud dengan orang tua ini bukan hanya ayah dan ibu, tapi juga termasuk kakek dan nenek, ya, dari pihak ayah dan ibu. Dan ini kadang-kadang banyak juga diabaikan ini, hak bagian nenek ataupun bagian kakek. Contoh misalkan, beberapa waktu yang lalu ada ditanyakan kepada kami sebuah kasus di mana seorang suami meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya seorang istri, kemudian ada 1 anak perempuan, kemudian almarhum masih hidup ayahnya, ayah kandung, ya. Kemudian dari pihak ibunya sudah duluan meninggal, tapi mama dari ibu ataupun nenek dari sebelah ibu masih hidup. Nah, pertanyaannya, apakah nenek dari sebelah ibu itu dapat hak warisan? Nah, jadi ya mungkin kita tulis saja, ya, biar tergambar. Baik. Jadi seorang meninggal dunia, dia punya seorang istri, kemudian almarhum ada anak perempuan satu saja. Kemudian dia masih hidup ayahnya, ayah kandung. Almarhum masih hidup, ayah kandung. Dari sebelah ibu, kebetulan ibunya sudah duluan meninggal nih, mak kawai meninggal. Tapi mamaknya mama, nenek rak sebelah mak. Nah, kemudian almarhum juga ada 3 saudara laki-laki kandung. Nah, maka dalam kasus ini, setelah kita menginventarisir harta peninggalan almarhum, ya, kemudian kita tentukan siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Yang pertama, istri berhak mendapatkan hak warisan, ya. Berapa porsi bagian istri? 1/8 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, ya. Karena kenapa almarhum dapat ataupun istri dapat 1/8? Karena almarhum memiliki keturunan, ya. Dan ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Kemudian seorang anak perempuan dia dapat porsi setengah, ya. Karena anak perempuan semata wayang, sidro, ya, hana neng lain. Maka ini berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Nah, kemudian untuk bagian ayah dapat 1/6 plus ausobah, nah, plus sisa lagi. Jadi ayah berempat bagian 1/6 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11 juga. Wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua almarhum, ya, masing-masing dapat 1/6, ayah 1/6, ibu 1/6 kalau ibu masih hidup. In kana lahu walad, kalau almarhum ini ada keturunan. Kebetulan keturunan ini hanya perempuan, sehingga ayah mengambil juga bagian secara asabah.
Karena Rasulullah mengatakan alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Berikanlah bagian pokok kepada yang berhak menerimanya, adapun sisa itu diberikan kepada laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum secara nasab. Oh, dalam kasus ini ada 3 saudara laki-laki kandung. Mansoto almarhum ayah dengan saudara kandung. Ayah berhak dapat ansabah. Sedangkan 3 saudara laki-laki kandung ini terhalang. Siapa yang menghalanginya? Ayah, karena nyo anak ayah sih. Ya. Kan kalau kita lihat ini kan anak ayah juga nih. Karena ini saudara kandung. Nyo anak ayah, berarti nyo anak ayah sih. Ya. Jadi sehingga ini terhalang. Nah, bagaimana bagian nenek ini? Nenek dalam kasus ini juga berhak. Berapa hak nenek? 1/6. Nah, karena kenapa? Ayah ini enggak bisa menghalangi nenek sebelah ibu. Karena secara hak ibu sebenarnya juga ada hak 1/6 tadi. Tadi kita jelaskan An-Nisa ayat ke-11, wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua almarhum, ayah dan ibu, masing-masing mereka dapat 1/6, 1/6. In kana lahu walad, jikalau almarhum ada keturunan. Maka ketika tidak ada ibu, nenek ini menggantikan porsi bagian ibu. Dan ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yang memang ketika itu ada salah seorang sahabat bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, berapa bagian nenek? Ya. Lalu Abu Bakar mengatakan bahwasanya saya tidak melihat sedikit pun bagian nenek terdapat dalam Al-Quran. Memang dalam Al-Quran hana. Ya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, tapi saya akan bertanya hal ini kepada para sahabat yang lain. Nah, ini bagaimana kita lihat tawadhu'nya para sahabat Rasulullah, para ulama-ulama terdahulu juga. Kalau mereka enggak tahu, mereka bilang enggak tahu tapi tanya sama yang lain. Ya. Nya urunannya hana kadang-kadang kahana depe takat aja. Ya. Apalagi dalam masalah warisan. Ini juga banyak, ya. Kadang-kadang dalam kasus ini nyo nek hana berempak li pakan mantang nayah. Ya. Itu salah. Ya. Karena sekali lagi sampai ulama faraid mengatakan bahwasanya la yahillu liman la ya'rifu babal hajbi ay yuftiya fil faraid. Tidak halal, berarti haram nih. Barang siapa yang memberikan fatwa tentang masalah faraid, ataupun barang siapa yang tidak menguasai bab hijab, siapa yang dihalang, siapa yang terhalang untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid, berarti haram ketika dia enggak menguasai siapa yang dihalang, siapa yang menghalang, ya, dalam permasalahan faraid ini. Dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Ya. Maka dalam kasus ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ya, nenek dapat bagian 1/6. Jadi ketika itu Rasulullah ataupun Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada sahabat, sehingga ada salah seorang sahabat Mughairah, ya, bin Abdullah ketika itu menyatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya saya telah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW memberikan porsi bagian nenek 1/6. Ya. Sehingga ini menjadi dalil, ya, bahwasanya nenek juga mendapatkan hak. Sama seperti cucu keturunan. Kalau kita katakan keturunan, jangan kan anak mandang. Cucu juga dapat hak. Contoh dalam kasus ini misalkan, kalau di sini ada anak laki-laki, tapi anak laki-laki ini sudah duluan meninggal dari orang tuanya. Misalkan ini meninggal 2010, ini meninggal 2015. Tapi ini ada cucunya, ya. Katakanlah ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka si cucu laki-laki dari anak laki-laki dia dapat hak. Oh, walaupun ada anak perempuan, Ustaz, walaupun ada anak perempuan, berapa porsinya dia dapat ansabah, ya.
ketika tidak ada anak laki-laki. Jadi ini berlaku juga demikian. Jadi kalau disebutkan keturunan bukan hanya anak tapi juga terus ke bawahnya, ya. Begitu juga ketika disebutkan al-aslul waris, ya, asal daripada waris bukan hanya ayah dan ibu tapi juga ke atasnya, dengan syarat tidak ada ayah dan ibu misalkan. Oh, dalam kasus yang lain misalkan, kalau katakanlah ayah enggak ada, ya, tapi nenek dari sebelah ayah juga masih hidup. Nah, jadi na dua ronek ya. Nah, nek rat mak dengan nek rat ayah almarhum. Dua-dua aja ini masih hidup. Maka bagaimana? Maka dalam kasus ini, kalau mereka dua-dua masih hidup, maka mereka dapat 1/6 dibagi 2. Bukan 1/6, ya, karena ini sama-sama perempuan, ya. Tapi dapat 1/6 dibagi 2, ya. Oh, kalau masih hidup kakek menggantikan posisi ayah ketika tidak ada ayah. Jadi kakek dapat bagian pokok plus dengan asabah lagi, ya. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT. Ini juga kasus yang banyak terdapat di masyarakat kita. Kadang-kadang hang juk leh hak nek. Maka nek katuha pun juk lo. Padahal kita bicara masalah faraid ini, kita bicara tentang masalah hak. Dan Allah telah menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris dalam Al-Quran, ya. Jadi nenek juga masih ada hak nih. Kita kasih dulu. Oh, nanti urusan nenek mau kasih lagi untuk cucunya, itu masalah lain, ya. Tapi secara hak kita berikan dulu hak kepada yang berhak, ya. Jangan sampai kita tidak memberikan hak sehingga ini juga dianggap kita telah menzalimi hak ahli waris yang lain. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kasus ini kalau juga masih hidup ibu misalkan, ya, ibu masih hidup tapi nenek dua-dua masih ada, ya. Jadi kalau ada masih hidup ibu, maka ibu ini menghalangi dua-dua nenek, ya. Jadi mantang nama, ya, nenek dari sebelah ayah dan nenek dari sebelah ibu ini dihalang oleh si ibu. Tapi kalau masih hidup ayah saja, maka ayah hanya bisa menghalangi nenek dan kakek dari sebelah ayah saja, tidak menghalangi ke sebelah pihak ibu, ya. Jadi ini berkaitan dengan masalah ahli waris orang tua, khususnya terhadap nenek dan kakek dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, karena ini juga banyak kasus yang diabaikan ataupun yang jarang diberikan haknya kepada mereka. Baik, mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya, kita persilakan. Ya. Cucu ini. Nah. Oke, kalau ini masih hidup cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tadi kita sebutkan cucu laki-laki dari anak laki-laki dia dapat asabah. Sisa. Sedangkan ayah di sini enggak jadi dapat sisa. Ayah hanya dapat bagian 1/6 saja. Ya. 1/6 saja. Sehingga kalau kita hitung nanti misalkan di sini ada istri, ada anak perempuan, ada siapa lagi? Ada ayah, ada nenek dari sebelah ibu, ada cucu laki-laki, ya. Berarti kita berikan hak semua 1/8, setengah, 1/6, 1/6 asabah. Sehingga kalau kita hitung nanti dibagi berapa nih? Pembaginya berapa? Kita lihat penyebut yang ada 8, 2 dan 6. Yang sama, yang kelipatan yang sama yang paling kecil. 24 ya. Kalau 12 enggak bisa 8, ya. 24 ini masuk semua. 24 bagi 8 3 bagian, 24 bagi 2 12. 24 bagi 6 4. Nenek juga 4 bagian. Sisanya ada berapa? Ini udah 20, 23. Sisa 1 buat cucu laki-laki dan anak laki-laki. Asabah, ya. Karena sekali lagi asabah itu
secara urutannya dia adalah ahli waris tingkat kedua setelah diberikan kepada ashabul furud yang dapat bagian tertentu. Ya. Jadi yang dapat bagian tertentu dulu kita kasihkan, kemudian sisa baru buat cucu. Jangan langsung kita bilang, oh cucu ini kaputuh titi. Enggak, tetap ada hak. Ya. Baik, lain ada yang bertanya? Ya, boleh. Bekerja. Ya. Memang perlu kita garis bawahi bahwasanya kita tidak menafikan setelah adanya perkawinan ini di sana ada harta bersama. Ya. Suami bekerja, istri juga bekerja, atau sebaliknya lah misalkan. Boleh kita katakan hanya suami saja bekerja, istri sebagai ibu rumah tangga. Nah, tetapi sebagai ibu rumah tangga kan bukan hanya duduk-duduk santai di rumah, dia juga ngurusin rumah tangganya. Ya, siapin pakaian, siapin makanan, siapin anak-anak, bahkan ada antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji, sehingga suami bisa fokus di pekerjaannya. Ini juga dianggap mereka telah bekerja sama dalam mencari rezeki secara tidak langsung, sehingga dari perolehan daripada harta bersama itu dibagi dua, ya, ataupun istilahnya harta gonogini, harta bersama, ataupun dalam bahasa Acehnya harta seharkat. Maka kalau ada harta seharkat ataupun harta bersama, kalau di Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam KHI itu disebutkan bahwasanya definisi harta bersama itu adalah harta yang didapat setelah perkawinan, ya. Jadi dari hasil usaha suami, baik hasil usaha perorangan ataupun hasil usaha mereka berdua, ya. Walaupun sebaliknya misalkan yang bekerja istri karena istri PNS, suami ya jaga anak lah, ya. Tapi secara nggak langsung juga mereka dianggap telah bekerja sama juga, ya. Maka ini ada harta bersama di antara mereka. Nah, dari harta bersama itu kalau dalam undang-undang kita itu diatur, ya, itu dibagi dua, 50%, ya, menjadi hak suami, 50% lagi menjadi hak istri. Nah, katakanlah yang meninggal suami, nah berarti ini yang difaraidkan nanti 50% ini ditambah dengan harta bawaan suami. Jadi kalau suami ada harta yang dapat sebelum menikah, ya, sebelum menikah misalkan sudah ada tanah, ya, itu dianggap harta bawaan, ataupun warisan dari orang tua suami, nah itu dianggap sebagai harta bawaan. Sehingga 50% daripada harta bersama ditambah dengan harta bawaan almarhum ini sebagai harta peninggalan, ataupun dalam bahasa fikihnya at-tirkah. Dan sebelum harta itu difaraidkan, diwariskan, ada kewajiban-kewajiban. Apa kewajibannya? Termasuklah di sana melunasi hutang. Ini diambil dari tumpuk inilah. Kemudian hutang ada dua macam. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah. Contoh zakat yang belum dikeluarkan dulu, ataupun nazar yang belum dilaksanakan, selesaikan dulu, ataupun hutang berkaitan dengan hak manusia. Mungkin dalam bermuamalah ada hutang piutang, maka ini diselesaikan dulu. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua adalah melaksanakan wasiat. Misalkan almarhum sebelum meninggal dia mengatakan, kalau saya meninggal nanti itu ruko yang dekat masjid Al-A'la ini kasih buat masjid, ya. Nah, ini harus dilaksanakan oleh ahli warisnya, ya. Selama nilai yang diwasiatkan itu tidak melebihi daripada 1/3. Oh, kalau aset yang ditinggalkan misalkan 900 juta, berarti maksimal dalam memberikan wasiat berapa? 300, 1/3-nya. Itu 300 sudah maksimal. Oh, lalu bagaimana kalau misalkan almarhum wasiat, nanti kalau saya meninggal setengah harta saya kasih buat masjid, ya. Nah, maka ini tunggu dulu. Harus ada kesepakatan oleh ahli waris yang lain. Kalau ahli waris yang lain setuju, sepakat,
maka ini boleh dijalankan. Tapi kalau ahli waris mereka enggak sepakat, hanya boleh diambil sepertiga. Bukan berarti batal wasiat, ya. Tetap dilaksanakan wasiat, tapi hanya boleh diambil batasan maksimal yaitu 1/3. Jadi kalau sudah dikurangi itu, baru harta itu difaraidkan untuk para ahli warisnya sesuai dengan porsi yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Seperti itu. Baik. Lain ada lagi yang bertanya, Pak? Silakan, Pak. Ya. Ya. Oh, cucu dari anak perempuan. Ya. Kalau misalkan yang hidup ini anak laki-laki, ya, anak laki-laki hidup, anak perempuan sudah duluan meninggal, tapi ada, ya, cucu laki-laki dari anak perempuan, ya. Memang secara dasarnya seorang anak laki-laki ini dia akan menghalangi si cucu ini, ya. Maka dia urun tanya punya patah titi, ya. Tetapi ketika kita lihat dalam Al-Quran, An-Nisa ayat ke-8 nanti bisa dibuka, itu disebutkan apa? Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum min. Ketika pembagian harta warisan itu ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga, farzuquhum min, tajuk sih, ya. Walaupun juk di sini, beri di sini tidak disebutkan kadarnya, ya. Namun di Timur Tengah itu ada undang-undang, ya. Mereka sudah mewajibkan secara aturan negara, ada namanya apa? Wasiat wajibah, ya. Wasiat yang wajib diberikan kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya. Walaupun orang tuanya ini ataupun si almarhum ini enggak berwasiat, tapi ini dikatakan wasiat wajibah. Cara hitungnya bagaimana? Dianggap orang tuanya hidup, nya urung cik jihudip padu porsi ini, ya. Oh, kalau lebih daripada 1/3, misalkan setengah dapat, enggak boleh kasih setengah, hanya boleh kasih maksimal wasiat yaitu 1/3, ya. Oh, kalau misalkan porsi orang tuanya 1/6, berarti ini kan kurang dari 1/3. Berarti si cucu ini dia menggantikan posisi orang tuanya, dia ngambil 1/6 itu, ya. Ini undang-undang yang di Timur Tengah nih, ya, untuk menjaga hak anak yatim misalnya, kan, harus kasih juga. Nah, di tempat kita, ya, di Indonesia ini juga diadopsi wasiat wajibah. Bahkan ada lagi namanya ahli waris pengganti, ya. Jadi si cucu ini dia mutlak menggantikan posisi orang tuanya. Berapa yang dapat oleh orang tuanya, maka ini diambil oleh si cucu ini, ya. Jadi kalau kita lihat nanti ada beberapa pendapat, termasuk pendapat Hazairin, ya. Kalau apalagi ada yang pernah membaca buku dari Prof Ilyasa, ya, itu tetap dia dapat hak, ya. Bahkan dalam adat kita istilahnya, ketika membagi faraid ataupun menyelesaikan masalah faraid itu kan ada hak juga. Nah, urang penadi hak faraid, ya. Bahkan ada juga istilahnya nah hak dengar loh, nah hak raheng loh. Jadi yang na du inan wih na merupakan hak, ya. Ya. Jadi itu secara adat, apalagi ini untuk cucu dari almarhum yang masih ada hubungan darah, maka ini juga harus diberikan, ya. Jadi seperti itu, Pak. Insyaallah. Baik. Ada lain yang bertanya kira-kira? Ya. Ya? Alhamdulillah. Baik. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, ya kita padai kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Terkhusus tadi berkaitan tentang masalah hak nenek, ya.
dari orang tua ataupun dari almarhum, baik nenek dari pihak ayah ataupun nenek dari pihak ibu, karena masalah ini juga sering diabaikan ini. Karena sekali lagi ketika kita tidak memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, ataupun ketika kita memakan hak saudara kita, hak ahli waris yang lain, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ataupun pada berapa 2 Jumat yang lalu ketika Buya Yahya menyampaikan khutbah di Masjid Kecil Umi, beliau juga memberikan nasihat tentang masalah faraid ini. Kezaliman yang banyak terjadi ya adalah berkaitan dengan masalah faraid. Dan orang-orang yang bersengketa faraid itu, kata beliau apa? Itu ahlun neraka yang berjalan di atas muka bumi. Nauzubillah min dzalik. Di ahlun neraka yang berjalan di atas muka bumi itulah orang yang sengketa faraid ini. Apalagi orang yang menzalimi orang lain. Maka nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang demikian, dan mudah-mudahan harta yang kita miliki ini pun insya-Allah mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada akhirnya harta yang kita miliki ini pun insya-Allah ketika kita benar-benar memanfaatkannya untuk kebaikan-kebaikan, untuk banyak-banyak kita infak di jalan Allah, tentu harta ini yang akan menolong kita dan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.